A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faqala anwa'ud dilalatil lafdhiyatil wad'iyyati wasafaha bil wad'iyyati li istinadi jami'iha ilal wad'i. Wad dilalatu bitaslisid dali masdaru dalla wa hiya 'alal mafhumi min kalami syekh fi syifai tutlaku ala ma'nayaini bil istiraki ahaduhuma kaunu amrin bihaisu yufhamu minhu amrun akharu fuhima aw lam yufham. Wasani fahmu amrin min amrin kaza haqqaqahul allamatu Ibnu Arafah. Waddallu yang kasimu ila lafdhin wa ghairihi wasani salah satu aksamen dalun bil akli kadilalati taghayyuril alam ala hudusihi wa bil adati kal matari ala nabati wal humrati alal khajli was safrati alal wajli wabil wad'i kal isyarati ala makna na'am masalan wal lafdhu yang kasimu aidan ila hadhihi salasati dalin bil akli kadilalatil lafdhi ala lafidhihi wabil adati wa in syi'ta kulta bit tab'i ka ala waj'is sadar wabil wada' kal asad alal hayawan muftaris. Fal majmu' sittatun. Wa ahlul mantiki innama yabhathuna anil akhiri fa asyara al musannifu ila taksimi dilalatihi faqala maka berkata ianya musannif anwa'ud dilalatil lafdhiyati bermula ini itu segala pembahagian dilalah yang lafdhiyah lagi yang wad'iyah. Wasafaha mewasaf ianya musannif akannya dilalah lafdhiyah dengan wad'iyah. Listinadi jami'iha karena menyandarkan sekaliannya dilalah ilal wada'
kepada wada'. Dan bermula dilalah dengan mentigakan dal, itu masdar daripada dalla. Wahya, dan bermula dianya dilalah di atas yang dipahamkan daripada kalam Syekh Ibnu Sina maksudnya dalam kitab Asy-Syifa. Tutlaku itu dipakaikan akannya dilalah atas dua makna. Itu dipakaikan akannya dilalah atas dua makna. Bil istiraki, dengan istirak. Bermula salah satu keduanya dua makna. Itu keadaan satu perkara dengan sekira-kira dipahamkan daripadanya perkara akan perkara yang lain. Fuhima aw lam yufham. Dipahamkan akannya perkara yang lain atau tidak dipahamkan akannya perkara yang lain. Wasani, bermula makna yang kedua, itu fahmu amrin, itu memahami satu perkara min amrin daripada perkara yang lain. Kaza, demikian yang telah mentahqiq akannya barang oleh Allamah Ibnu Arafah. Mamra mangene. Ambo. Jadi penjelasan kedanyo bengohnyo adalah tentang masalah dilalah. Tentang masalah dilalah. Jadi ulikut kalau tentang pembahagian ilmu hadis na ilmu tasawur na tasdek, kemudian na yang nadari na yang daruri. Ilmu yang membawaki kepada tasawur namanya qaulun syarih, ta'rif. Yang membawaki kepada tasdek namanya hujjah. Kemudian penjelasan bengohnyo adalah berbicara tentang dilalah. Dilalahnya termasuk bab yang penting, Jib. Karena dalam kehidupan kedanyo hana terlepas daripada dilalah. Pat manteng danyo du, ho manteng danyo ja, pasti ada yang namanya dilalah. Sebagai petunjuk. Apa? Di bantaja bak jalan, itipe nan. Pi, itu garis kayo. Yang berarti dilarang parkir. Apa? Di wategleng taboh pamflet, itulis tu pi, itu garis kayo. Yang berarti apa? Itunya le pamflet kepada haibi parkir. Nyamanan. Apa? Atau ketika dajak bak rumah hurung. Hana deh metilap. Hana deh tilap tak buat beli ke rumah. Apa? Jadi dalam rumah hurung hana tilap metikan. Berarti itunya le hana tilap mutabah yang bahwa dalam rumah hana hurung. Kamu? Jadi makanya bab dilalahnya termasuk bab yang penting dit. Karena dalam gedanya udipnya hana terlepas daripada yang namanya petunjuk. Adapun pembahasan yang dibahas, yang difokus oleh ulama mantek adalah dilalah lafaz.
Karena ada dilalah kebagi dua. Na dilalah yang bentuk secara ucapan, na dilalah yang kan ucapan. Adapun yang difokus oleh ulama mantik adalah petunjuk yang ditunjuk melalui lafaz. Nyan yang titik fokus ulama mantik. Jadi hana bicara ke tentang masalah dilalah yang bukan lafaz. Kemudian lafaz kebagi dalam adapun dilalah lafaz yang menjadi fokus utama ulama mantik adalah dilalah lafaz yang wad'iyah. Benda kenal dilalah lafaz yang secara adat, secara akal, secara wada'. Karena menyeka secara wada' berarti merujuk kepada wada' urang Arab. Karena setiap lafaznya tentu dia benar lafaz yang kalih ge wada'. Kalih ge pudu le urang Arab ho ge pakai nyo lafaz ho makna ji. Yang kamu nya benar. Mamrak panggil. Wasafaha bil wad'iyati. Pakan gejak wasaf dilalah lafaz dengan wad'iyah. Gejakkeun dilalah lafaz yang yang kan wada' dalam bahasa Arab. Pakon. Karena listinadi jami'iha ilal wada'. Karena ubena dilalah lafaz bono bersumber kepada wada'. Ya. Kabar kan? Bersumber kepada, jadi bersandar kepada wada'. Bersandar kepada wada' urang Arab. Jadi pertama mana wada' dia? Mana wada' dia pun ja'lul lafzi bi izail makna. Dijadikan sebuah lafaz bak tentang sebuah makna. Contoh betul dalam wada' urang Arab, lafaz insan kage wada' kepada makna hayawan natik. Apa? Jadi waktu lafaz insan kage pakai le urang Arab kepada makna hewan natik yang kenturah wada' dia. Asad kage pakai kepada makna hewan yang menerkam. Contoh asad bermakna hayawan muftaris. Yang kage wada'. Kamu? Kemudian wad dilalatu bitaslisid dal. Kalimat dilalah itu kita baca dengan heboh dal. Jadi makna heboh dal kita baca dengan heboh barih. Jetakun dilalah, jetakun dalalah, jetakun dulalah. Nyan makna heboh dal. Jadi kalau dulu bikin heboh dal. Berarti dadalah. Jadi makna heboh dalnya adalah kita baca dengan heboh barih ba'dal. Berarti yang baca dilalah betul berarti timbangan fi'alah. Yang baca dalalah betul je berarti timbangan fa'alah. Yang baca dulalah betul je berarti timbangan fu'alah. Nyan pengertian daripada heboh dal. Jadi kita baca heboh barih pada kalimat dal yang ada pada dilalah. Kalimat dilalah kita baca dengan heboh barih yang na pada dal merupakan masdar daripada dalla. Ya benar. Kamu? Masdar daripada dalla. Berarti dalla ya dulu dilalatan. Tapi dalam pegat masdar dalla artinya masdar sama'i. Karena kias masdar fi'il sulasi yang mutadi dengan fathah fa sukun ain fa'lan.
Ngapa? Dia turah masdar simai, masdar dia masdar simainya masdar yang kedengar dalam bahasa dalam kalam Arab. Jadi yang undang-undang kaedah ro fa'lan masdari. Karena menyapi yang mutadi fi'i sulasi yang mutadi yang jid ke masdar ji patah fa sukun ain fa'lan di dalan. Apa? Dia masdar simai kan. Ya kan po? Santai dah buat bohong. Sebut santai dah. Hah? Ini babnya len masuk bab rumit je bang. Sama bab jelasnya bab teki oleh aja lah. Ada jalan demi teki oleh. Kalau lazim bayin, lazim kharid. Yang menyekal lewat lazim yang kamang di tahu. Lazim bayin bil makna al-akhas. Hanya kalinya nampum kali nampum le di. Kabeh nampum je di. Harus jampum le. Man putra makna dilalah. Apa makna dilalah? Dilalah sebagaimana yang tak pahami daripada kalam Syekh. Dalam apa kau? Yang kalam Syekh maksudnya Ibnu Sina. Syekh Ibnu Sina. Pakon li'annahul muradu indal itlaqi Syekh fi hadzal fan. Karena bahwa sungguhnya Ibnu Sina itu yang dimaksudkan ketika itlaq Syekh pada ini karangan. Wate disebutkan Syekh dalam kitabnya, dalam ilmu mantek, kena hadal fannya di ilmu mantek. Lekin hadal fan. Wate disebutkan Syekh dalam ilmu mantek, maka maksudnya Syekh Ibnu Sina. Bermula Asy-Syifa itu satu kitab baginya Ibnu Sina dalam ilmu hukmiyah. Hanya ilmu kedoktoran pun dah, ilmu tentang hukmiyah. Engkau mau? Jadi dilalah sebagaimana yang tak pahami daripada kalam Syekh Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa. Jadi dilalah itu naga pakai di atas dua makna. Jadi dilalah naga pakai kepada dua buah makna dengan istira lafzi. Apa? Ini lafaz mustarak lafzi. Berarti ada dua buah? Dua buah? Berarti itu dilalahnya lafaz mustarak. Apa? Naga pakai kepada dua buah makna. Ahaduhuma. Makna yang pertama adalah kaunu amrin. Keadaan tabuh perkara. Itu nadal. Nadal. Kemudian na madlul. Na yang menjadi petunjuk. Na yang menjadi madlul yang ditunjuki. Kamu? Di putra makna dilalah. Makna dilalah adalah keadaan tabuh perkara dengan sekira-kira bisa dipahamkan perkara yang lain lewat perkaranya. Nampak? Contoh. Contoh. Apa yang telah lagi parkir kita je. Ini entah kenapa? Insan. Lafaz insan. Yang turah hendak lafaz insan, yang makna bihaisu no turah bihaisu. Ino lafaz insan gewada dalam bahasa Arab dipakai kepada makna hayawan natik. Apa? Hewan natik. Ini karena dalam bahasa Arab, dalam wada urang Arab, lafaz insan itu sudah dipakai kepada hewan natik. Ini berkata bagaimana makna dilalah? Sabah perkara dengan sebab benuknya kegawatan kan? Kegawatan. Sehingga wate tersebutkan perkaranya bisa dipahamkan perkara yang lain. Karena insannya kagak pakai kepada makna hewan natik,
Maka secara otomatis ketika tersebutkan insan, maka getanyo bisa tapahami hewan nate. Apa? Hah? Fuhima olam yufham. Boh bisa tak boh dipahamkan atau tak bisa dipahamkan. Nampak mah? Hah? Ya, gimana? Dipaham atau tak dipaham? Gimana boh nampak? Mampu. Yang kena itulah menurut dekun yufhamunya menurut nama. Jadi benar bisa dipahami. Betul kan? Contoh. Ini contoh betul kejadian je. Nanti kita contoh yang lain. Hanya turah wadah. Turah wadah. Ini kagak wadah contoh. Letter orang tanya orang. Apa? Nak kajak ron. Dito isyarah dong. Isyarah. Ngai isyarah ngoleh ni. Tinya isyarah ngoleh pun tu je. Ja, naam. Punya. Don nak aja. Hana apakah ja? Pegak ngoleh. Napa naam. Kapa? Jadi kagwada menyerta anggo ule. Ta anggo ule tanya waktu humiyup. Nyan kagwada kepada makna naam. Ka. Ina berarti wate kata anggo ule. Ka. Anggo ule itu berpotensi untuk bisa tapahami yang bahwa gobnyan gepegah naam. Apa? Jadi bisa tapahami makna naam lewat anggo ule benar. Hanapkah bumpomnya na mesti. Ini secara wadaknya karena penuh anggo ule kagwada untuk makna naam, maka wate urung ga anggo ule wate humiyup nyan sebenarnya bisa dipahamkan kepada makna ya. Bisa dipaham nanti bil kuah. Orang pun pemedum. Mengapa fuhima aulam yufham. Pokoknya bisa dipahami oleh orang. Soal orang mupom ngah nampop nan tergantung mak orang lah. Yang nyantura fuhima aulam yufham. Nyantura apa? Fuhima bil fi'li aulam yufham. Yang mana? Makanya menyatarih yang kepunnya hana bicara bumupom je orang. Kebanjit Ino, mengenal betul habis Yesus dengan uak kagwada. Lafaz insan kagwada dalam bahasa Arab kepada makna hayawan nate. Ino gara-gara lafaz insan yang kagwada kepada makna hayawan nate, maka ketika tersebutkan insan bisa dipahamkan kepada hayawan nate. Bisa dipaham. Berpotensi untuk bisa memahami hewan nate lewat insan. Adapun apakah mesti bermupom orang? Kait mah fuhima aw lam yufham. Yang tergantung mak orang lah. Boh orang memang mupom bil fi'il atau nampomnya namu tahu. Pokoknya lafadznya bisa apa? Bisa dipahami. Jadi bisa dipahami untuk perkara yang lain lewat lafaz tersebut. Yang makna kaunu amrin bihaisu yufhamu minhu amrun akhar. Amran yang pertama menjadi dal, amrin yang akhar menjadi madlul. Bisa dipahami hewan nate lewat disebutkan lafaz insan. Yang makna yang pertama daripada makna dilalah. Berarti menyata pahami lagi makna dilalah hana mesti bermufham bil fi'il. Pokoknya bisa untuk dipahami. Ya dah no. Kagwada anggo ule wati humiyub kepada makna naam. Kama? Berarti
Ketika tidak urang geanggo ule waktu humiyup, nyan sebenarnya urang ka bisa memahami. Bisa memahami yang bahwa itu maknanya naam. Mau urang nampom ada, tengok nyan telah nampom. Lupi yang dia kan nampom. Hanam mesti pom belum. Yang kayak pui ma Allah mifham. Kamu? Ya mana ke phone dia. Ka. Makna kedua. Wasani fahmu amrin min amrin. Adapun makna yang kedua, makna dilalah adalah fahmu amrin min amrin. Mufhum saboh perkara dari perkara yang lain. Berarti menyata pahami makna yang kedua mufhum bil fi'il. Oh, rukun dilalah. Menyamana bil kuwah kajut. Bil kuwah. Artinya nama bisa dipahami walau orang tak paham kagekun dilalah. Tapi menyata tarikh kedua baru gekun dilalah bumufhum. Bumufhum bil fi'il. Dia orang sebutkan insan bumufhum juga kepada makna hawan nate. Artinya menyata tarikh fahmu amrenya amrin pono nyo matlul. Memahami satu perkara. Memahami hayawan nate min amrin dari perkara yang lain. Memahami hayawan nate dari insan. Tatupu hayawan nate-nya dari insan. Matlul. Mufhum. Ya tahu. Tatupu naurung lam bilik dari tilap iliku bilik. Apa? Akan dilalah dia. Adik menunjuki, memahami na urang lam rumah lewat turun. Adik suara itu menjadi dal. Menjadi petunjuk yang bahwa di dalam rumah ada orangnya. Berarti memahami ada orang di dalam rumah lewat ada suara orangnya. Berarti memahami ada orang di rumah sebagai madlul, suara orangnya sebagai dal, sebagai petunjuk untuk dan tepu yang bawa urung dalam rumah. Kamu? Ini nampak beda dari? Dia menyata tarikh kedua mufhum. Menyata tarikh pertama bisa dipahami walau tak paham. Yang ke dilalah. Tambah? Ini mana mau kau? Hah? Jangan. Yang ada kilo ni. Mungkin pegang juga dulu. Tak dapat. Kamu? Kata haqqaqahu Allamah Ibnu Arafah menan yang kagetahke oleh Allamah Ibnu Arafah tentang makna dilalah. Dia ada dua makna. Kan. Waddalu yang kasimu ila lafdil wa ghairihi. Dan bermula dal itu terbagi ianya dal kepada lafaz dan selainnya lafaz. Jadi petunjuk kebagi dua. Nadal secara lafaz, nadal yang bukan lafaz. Ya tu mana? Berarti entah apa? Na suara urang lam rumah. Yang dal bil lafaz. Jadi suara urang yang kita dengar lewat bintih rumah nyan menjadi sebagai petunjuk yang bahwa di dalam rumah ada orangnya. Kemudian nadal yang bukan lafaz. Takalan tilap iliku rumah. Kan ada apa tilap kan? Tilap ada apa? Melihat sandal di depan rumah menjadi petunjuk yang bahwa di dalam rumah ada pemiliknya. Yang kendal dengan bukan lafaz. Yaitunya secara lafaz
Nah itunya yang bukan secara lafaz. Kamu? Wasani salah satu aksamen. Bermula yang kedua itu 3 segala pembahagian. Dan yang kedua yang ke lafaz. Dan yang bukan lafaz. Petunjuk yang dia itu bukan secara ucapan. Dia menjadi sebagai petunjuk tapi bukan dengan cara ucapan. Yang kebagi hai. Yang kepun dal bil akal. Itunya dengan akal. Itunya dengan akal. Petunjuk dengan akal. Contoh. Seperti menunjuki berubah alam atas baharunya alam. Apa? Bantakalan alamnya berubah-ubah. Hanya berapa alam kan? Alam yang berubah-ubah. Dari na ke hana, dari hana ke nalam, dari ubud ke raya. Maka itunya oleh perubahan yang terjadi pada alam, kepada alam ini baru. Jadi perubahan alam secara akal bisa menunjuki yang bahwa alam itu baharu. Ya kendal dengan akal. Kamu? Kata boh. Kemudian dal bil adat. Dal secara adat. Kita contoh seperti hujan atas tumbuh-tumbuhan. Itunya leujun kepada tumbuh-tumbuhan. Yang ba'adat. Kenapa ba'adat? Itu mah tumbuh-tumbuhan dengan sebab ujun. Ba'adat, bak kebiasaan. Jadi benar, dia menya secara adat berarti bisa berubah. Yang dikira ba'adat nya kena bikin putuh. Jid hana putuh. Yang kena turah ba'adat. Jadi secara adat ketika takalan ujun itunya kepada tumbuh-tumbuhan. Yang kena dal bil adat. Itunya secara adat, secara kebiasaan. Kamu? Contoh lam itunya le humrah. Merah muka. Atuh khajli, atuh bengek, atuh khajlinya, atuh marah. Malay. Pada orang punya merah muka yang bertika. Kabu. Malay. Tapi nama mendum. Ba'adat orang biasa punya muka kamirah yang tengah Malay. Dikata Malay juga kamirah muka-muka kan. Kamu? Alih nyalam itunya le safrah kuning muka. Kepada ya. Wah jadi takut. Maturung ya pun dia ke urung. Ya ke rimuna datang. Ya ke jin. Muka kuning. Ba'adat orang punya kuning muka dia. Abucan dia kau. Abucat muka kan. Dia datang. Ya. Gambar lah. Ya benar. Jadi bohong. Nyan tanya apa ni? Dal bil. Berapa? Dal yang bukan lafaz dengan akal, dal yang bukan lafaz dengan adat, dal yang kedua bil wada'. Petunjuk yang bukan lafaz bil wada'. Contoh seperti isyarah di atas makna na'am umpamanya. Nak pakai lafaz nah? Hana kan? Nak nejak ron? Angguk uleh dah. Yang angguk uleh adalah sebagai dal yang tukang tunjuk kepada makna na'am. Kagwada. Jadi kagwada yang bahwa mungkin itu dah jadi nak nangguk uleh atuh miu. Nangguk dari tamping. Menyangguk uleh atuh miu kepada makna na'am. Menyangguk uleh dari tamping utang ununui yang makna la. Makna hana berarti. Dikka gwada lagi yang makna. Adik angguk oleh angguk tamping. Ya benar. Dia hana aja. Nyangguk waktu biu yang berarti ja bermakna na'am. Benar. Kamu? Nyan taknya berarti dilalah yang bukan lafaz. Kemudian wal lafdu.
Dan bermula lafad itu terbagi ianya lafad pula kepada ini 3 ajit. Lafad nalhe macam. Yang pertama dal bil akal. Itunya secara lafad. Itunya le lafad. Tapi secara akal. Tengok aja. Kita contoh. Seperti ditunjuk le lafad ala lafidhihi. Di atas orang yang mengucapkannya lafad. Contoh nurung gak pegah apa? Berarti na suara urung pegah apa? Itunya le suara urung yang pegah apa kepada urung. Karena secara akal hana mungkin na suara hana urung yang mengucapkannya. Apa? Jadi makanya akal ketika getanya mendengar sebuah suara, maka bisa menjadi sebagai petunjuk yang bahwa ada orang yang mengucapkannya. Hana mungkin na suara tapi tanpa ada orang yang mengucapkannya. Yang kendal li lafad dengan cara akal. Jadi akal na tabah suara, baik suara lam dia dengar bintih rumah. Yang menunjuki yang bahwa lam rumah na urung yang pegah apa. Hamkeh na urung. Apa? Apa lo? Dan dengan adat. Yang kedua. Dan jika engkau kendak niscaya maka engkau kata dengan tabiat bijak pegah. Dengan tabiat. Tabiat roh seperti Yang dalam barat tak baca dengan patah hamzah atau dhammah hamzah. Pertama mana nak aduhai kan Atuh takit dada dia kau pakai suara kan? Jadi dada takit. Kamu dengar? Ya benar. Jadi bak adat pun bak tabiat dia urang menyakam tu ayat tidak kira dah. Yang kan itunya secara tabiat. Yang kedua itunya secara wada'. Itunya dengan sebab kagewada di kalam urang Arab. Contoh lagi asad. Itunya diatur hewan yang menerkam. Sehingga waktu tersebutkan asad, langsung getanya mufhum kepada hewan yang menerkam. Bahkan karena dalam bahasa Arab, kalimat asadnya kagak pakai kepada makna hewan muftaris. Hewan yang menerkam. Kabar? Fal majmu' sittatun. Maka bermula kumpulan semuanya itu ada 6. Nambah di. Bak yang ke lafad nalhe benar. Bak lafad nalhe. Mandum-mandum nambah dilalah. Wa ahlul mantiq. Dan bermula ahli mantiq. Itu hanya saja membahas oleh mereka itu. Anil akhir. Daripada yang akhir. Yang akhir? Yang akhir. Dilalah lafad yang wada'. Jadi yang menjadi titik fokus ulama mantiq dalam membahas tentang dilalah adalah dilalah lafad yang wada'. Yang menjadi pembahasan ulama mantiq. Fa asyara musannifu ila taksimi dilalatihi faqala. Maka mengisyarah ianya musannif kepada membagikan dilalahnya. Dilalahnya apa? Dilalahnya yang akhir. Dilalah lafaz yang wada'. Faqala maka berkata ianya musannif dilalatul lafzi ala ma wafaqa yad'unaha dilalatal mutabaqah wa juz'ihi tadammuna wa malazim fawal tizamun in bi'aqlinil tuzim. Ya. Apa? Bermula dilalah lafaz yang wad'iyah bitawassutil wada'.
dengan perantaraan wada'. Dengan perantaraan wada'. Alama di atas barang, artinya makna alladhi wafaqahu, di atas barang yang sesuai ianya barang, akan demikian lafaz. Apa? Mana? Bermula menunjuki lafaz yang wad'iyah bitawassutil wada', dengan perantaraan wada'. Arti pidnya alama di atas barang yang makna. Artinya di atas makna alladhi yang sesuai ianya makna, hu akannya lafaz. Artinya yang sesuai ianya makna akan demikian lafaz. Dengan bahwa diwadakkan akannya lafaz baginya makna akan sebagai wadak yang hakiki atau wadak yang majazi. Seperti insan bagi hewan yang natek, dan asad bagi rajul suja, bagi laki-laki yang berani. Yad'unaha, itu menamakan oleh mereka akannya dilalah, artinya yusammunaha, menamakan oleh mereka akannya dilalah, akan dilalah mutabakah. Akan dilalah mutabakah. Mangin kau. Kamu? Bahkan karena mutabakah, karena sesuainya lafaz baginya, sesuainya makna baginya lafaz. Karena sesuainya makna baginya lafaz. Mutabakah diambilkan daripada kata mereka tabakan na'lun na'la. Sesuailah sandal akan sandal. Idza tawafaka, apabila sesuailah keduanya dua sandal. Maka bermula insan itu menunjuki ianya insan atas hewan natek bil mutabakah, dengan mutabakah. Dan demikian juga asad menunjuki atas laki-laki yang berani. Kamu nampak deh? Jadi yang pertama, yang menjadi pembahasan yang kita mentek adalah dilalah lafaz yang wad'iyah. Dilalah lafaz yang wad'iyah dibagi kepada yang pertama mutabakah, yang kedua tadammun, yang kelima iltizam. Yang mana? Kamu? Ka. Faqala, maka dipegah lihat tungku musannaf. Dilalatul lafzi, ditunjuk letaboh lafaz yang wad'iyah, lafaz yang kagwada. Jadi taboh, kenapa you know? Setiap lafaz nanti kagwada atau kagwada. Ini kira-kira aku mana itu aja yang aku. Rumah. Tah ke rumah. Tah rumah. Mandung kah? Rumahnya apa? Kumpulan karena ngangan tameh bintih mandumnya ke rumah. Yang kagak wata. Jadi kan lo hon ja ujak blo rumah. Jadi bahasa rumah yang kagak wata kepada tabuh tempat yang kalengkap dengan segala material yang nak pada rumah. Mulai tameh bintih sampai ubung mendem-mendem ke rumah. Beda dengan ke bintih medang. Tapi ketika ada ke rumah, yang akan mencakup mandum. Kamu, menanti turah benar lafaz insan. Itunya letabah lafaz. Itunya dengan sebab perantaraan kagwata.
Hek kena kagak wadah kan? Setiap lafaz kagak wadah nyo makna, nyo lafaz nyo makna, nyo lafaz nyo makna. Enak itu nyok le lafaznya kepada makna yang sesuai. Nyet tering ni bukan apa loro tering kan? Tering. Itu nyok le tabah lafaz kepada makna yang sesuai. Jadi makna yang lengkap. Yang menyaitu nyok le tabah lafaz kepada makna yang sesuai dengan lafaznya, kepada makna yang sempurna daripada lafaznya, maka nebuhnan li ulama mantek dengan dilalah mutabakah. Contoh. Bukan itu orang madanya tidak. Hon ja don. Hon ja. Lon mujak ba dialur. Mujak blow Honda. Honda. Kah? Enak orang wate gepegah nejak bak dialer untuk niak blow Honda. Yang putar yang terbayang oleh ni. Honda apa? Apa terbayang? Honda juga? Honda. Kan niak blow Honda. Oh? Madi gotnya madi menya order ke niak blow Honda. Itunya le Honda yang dipegah le gotnya kepada tabah Honda yang seutuhnya. Kamu? Madi itunya le lafaz Honda kepada Honda yang seutuhnya. Kamu? Yang berkena. Ialah mutabakah. Apa dah? Kah. Turah lain mana tu? Ini turah tadamon tu. Honda ron. Hak njak pegat Honda tak leh. Njak mi Honda lun tiat ba bengkel njak pegat dah. Mentulun Honda lum ti ka bercoban. Ka bercoban. Bukan bak rob thung. Thung. Kajak bak gede bak bengkel tat. Ka pegat Honda lun tiat. Honda bercoban ka? Bercoban. Ka. Enak putra mana Honda na? Bahan ada kan? Bahan. Berarti yang kepegang Hon, ia pegat Honda. Tapi Honda yang dan maksud kan Honda seutuhnya mendum. Honda yang maksud bahan. Berarti itunya oleh Honda kepada juzu. Tak juzu Honda bahan. Yang tak tamon. Ya kan tering yang apa? Contoh tu urun na rumah tiga beco. Apa beco rumah? Tiri rumah. Telepon bawa tukang nunggu nejak rumah lun tiat ni pegat rumah lun tiat hubung yang kamu show gapakah rumah jit nyan na apa kat teman-teman rumah udah maksud rumah ya hubung mo show apa boleh nyan gekun dengan tatamon nak kenapa ya orang ya, unang turah aja tadi. Jadi kena pegah itunya le tabah lafaz kepada makna yang sempurna, maka gebuhnan dengan dilalah mutabakah. Ya benar. Kamu? Okey. Artinya wafaka dalikal makna. Artinya makna yang sesuai dengan lafaznya. Maksud makna yang sesuai dengan lafaz itu adalah makna yang sempurna. Yang menyaitunya le tabah lafaz kepada makna yang sempurna, makna yang seutuhnya yang dipakai lafaz itu, maka namanya dilalah mutabakah. Maka teringat ya, Pak. Teringat pasal. Teringat mana teringat? Teringat. Tapi tak apa bang ya? Nah, dah berkhabar dah pakai di dalam mutabakah. Nah, dah berkhabar dah pakai di dalam tatamon. Nah, iltizam tergantung. Akhirnya berhapui terbayang ke tu'um. Tu'umnya kan makna apui. Tapi apui tu'um. Tu'um kan tu'um tu kena makna roh ke bagian tu'um. Apui juga nama makna roh yang kan makna tu'um. Yang perlu apakah? Makna apui kan tu'um.
Dan makna tu'um juga kan apui. Tu'um na makna ro, makna tu'um. Apui na makna ro, makna apui. Tapi ketika tersebutkan apui, yang dibayang tu'um. Tu'umnya makna apui. Kan iltizam. Gambar dia kan. Ini dah ukur kita sebut. Contoh iltizam genap. Genap dengan put. Tengok orang pegah put, dibayang ke genap. Sehingga padahal makna put kan genap. Kenapa kan? Setiap genap golam dan teh put. Tapi ketika tersebutkan bilangan put, dibayang juga genap. Genapnya makna put. Kan? Put na makna ro. Put tabuh bilangan, mentu put dari hukum ni tu. Putnya tabuh angka bilangan yang menyerta bagi kedua, nyata bagi kedua orang maka mutume dua nuk tapo. Yang mana put? Apa kan? Yang mana put? Tapi ketika ada sebutkan put bayang? Genap. Makanya genap itu bukan makna put, kan juzuk makna put, kan makna yang sempurna bagi put, tapi genap itu adalah perkara yang tak bisa dipisahkan dengan put yang dinamakan dengan luzum. Luzumnya apa? Adamul infikak, yang tak bisa dilepaskan antara put dengan bilangan genap. Sehingga setiap put pasti genap, tapi tidak setiap genap itu mesti put. Kamu? Ya benar. Tahu nampu. Lagi tu lah. Lagi tu lah lagi. Lagi tu lah. Ya benar. Benar waktu pegah makna yang sesuai bi anhu di'alahu. Dengan bahawa lafaz itu kagwada bagi maknanya. Baik wadak hakiki, ada kala wadak majazi. Pokoknya nyo lafaz kagak pakai kepada maknanya. Karena waktu gepegah pakai kepada tabuh makna dua macam. Ada kala makna hakikat, ada kala makna majaz. Wadak je kun, wadak majazi. Contoh lafaz insan. Dipakai bagi hewan nate. Berarti tersebutkan insan itu nyok le lafaz insan kepada makna haiwan nate. Apa? Yang tidak manusia. Yang menyawate disebutkan manusia yang terlintas dalam uleganya haiwan nate. Yang berarti dilalah mutabakah. Karena itunya oleh lafaz insan kepada makna yang utuh bagi lafaz insan. Begitu pula contoh asad. Contoh majaz. Tersebutkan asad ditunjuk laju kepada makna binatang yang menerkam. Rajul suja, laki-laki yang berani. Contoh makna majaz. Ada lagi nanti. Jadi waktu tersebutkan lafaz insan terpaham kepada makna hewan nate, itu namanya ilalah mutabakah. Bahkan karena ditunjuk le tabuh lafaz kepada makna yang sempurna, makna yang seutuhnya daripada lafaz insan benar. Ya benar. Nampak? Apa? Tahu nampak? Bahkan kebohongan mutabakah li mutabakatiha. Karena sesuainya makna baginya lafaz. Memang sesuai. Memang yang terpaham getanya memang di atas garis row. Kamu? Otakun insan langsung terbayang ju kepada makna haiwan nate. Haiwan nate memang kan wadak dalam bahasa Arab menjadi makna bagi insan. Berarti tersebut insan langsung mufhum haiwan nate
Itu namanya dilalah mutabakah. Kamu? Kanggo nita. Lahir tu lah. Lahir tu lah. Tu lah lama. Jika lahir. Mutabakah necak daripada kata-kata tabakan na'lun na'la. Sesuailah tilap akan tilap. Padan takum tabakan na'lu na'la idza tawafaka. Menyeka sesuai hai kata ma tilap. Yang tilap yang pertama nanti menumpu kan. Berkira dengan tabakah ni. Tabakan na'lu na. Tabakan na'lu na na'la. Apa? Nyan tentang dilalah mutabakah. Nak tambah muka kan? Kata lah benar. Dia menyang mutabakah adalah ditunjuk oleh tabuh lafaz kepada makna yang sempurna. Lagi benar dah benar. Tidak orang watai kena pegah, kena belah rumah. Nyan maksud rumahnya rumah je watai kena belah. Jadi rumah yang dimaksudkan adalah rumah yang seutuhnya. Yang mutabakah. Tapi menyanyi pegak rumah bagak yang karena tirih ubong. Nejak pegat rumah lon tiat ubong ka tirih. Kamu lihat kan? Nejak pegat rumah lon tiat ubong ka tirih. Yang rumah yang dimaksudkan rumah. Bermakna juzuk rumah. Ubong. Yang dah tambah berarti. Dan dia tukang. Nunggu. Tukang. Hai nejak rumah lon. Nejak pegat rumah lon tiat. Ni tempel ubong. Le tukang. Ni dengar rumah pun dia bayar olehnya. Ubong. Kan? Yang kan? Rumah. Yang ke rumah. Tunggu. Nejak pegat rumah lon tiat. Ubong katire. Yang ke rumah. Le urung tukang otai gedengar lagi nyan pembahasan tanya yang terbayang lam ule tukang ubong. Berarti itunya le lafaz rumah kepada ubong. Ubong juduk rumah. Yang dah tamon. Gambar lagi. Banyak orang belah rumah dah. Nunggu nejak belah rumah dah boleh belah rumah apa? Yang rumah yuk nak belah, pentambah rumah yuk nak belah. Yang apa? Mutabakah tadi. Ya, benar. Yang kamu fal insanu baga. Maka kalimat insan ditunjuk kepada hewan nate bil mutabakah. Apa? Jadi itunya lafaz insan kepada makna hewan nate. Yang mutabakah. Begitu pula asad. Itunya lafaz asad kepada makna rajul suja, laki-laki yang berani. Yang mutabakah haji, yang turah majak dia. Turah majak. Makna majak dia. Dia menyerta sebutkan insan mufhum kepada makna hewan nate, itu namanya dilalah mutabakah. Tersebutkan asad mufhum kepada makna laki-laki yang berani, yang juga mutabakah. Karena itunya kepada makna yang sempurna bagi lafaz tersebut. Ya, benar. Wah, apa dia? Dah tambah tu. Wa dilalatul lafzi ala juz'ihi. Maka tu je mana deh? Dah tambah nah. Wa dilalatul lafzi ala juz'ihi ay juz'i ma wafaqahu yad'unaha tadammunan.
Kah. Dan bermula menunjuki lafaz atau juzuknya. Artinya juzuk barang yang sesuai ianya barang akannya lafaz. Yad'unaha itu menamakan oleh mereka akannya dilalah akan tadammun. Artinya dilalah tadammun. Karena mengandung makna bagi juzuknya makna. Nampak? Apa? Buna menyaitunya letabah lafaz kepada makna yang sempurna. Itu dinamakan oleh ulama mantik dengan dilalah mutabakah. Adapun menyaitunya tabah lafaz atuh juzuk. Atuh juzuk. Yang menyaitunya kepada juzuk makna yang sempurna gebuhnan dengan tadammun. Lagi apa tu? Itunya le lafaz baitun kepada makna juzuk. Ngurung kuna kun daya. Rekun daya. Nanti urung tinggal buka bilik. Dia buka bilik madaya. Madaya mak yang honja dah. Dah buka daya. Enggak boleh. Dah buka dah? Daya. Apa mana daya nah? Bilik. Kena dah daya. Mandum. Bilik musalla mandumnya daya nanti. Ini lihat tira orang kena buka bilik. Buka mak yang bakan. Nunggu honja. Lon kena ya buka daya. Nya daya yang kau yang sebutkan itunya kan kepada seutuhnya daya mandum. Itunya kepada bilik. Bilik itu juzuk daripada daya. Berarti itunya le kata-kata daya kepada makna bilik yang gebuhnan dengan tadammun. Kamu? Adapun benda lain itunya le kata-kata baitun rumah kepada bintih. Atau kepada pintu. Atau kepada ubung mentung. Atau kepada tameh mentung. Apa? Yang menyaitunya kata-kata baitun kepada bintih, kepada tameh. Yang gebuhnan juga gekun dengan tadammun. Dilalah tadammun. Karena yang itunya tidak kepada semuanya. Yang benar. Kamu? Maka gebuhnan tadammun karena ikandung makna bagi juzuk. Ya kan? Nak kena mana itu? Hai mana? Juzuk hai damang. Makna mandum. Ini untuk insan pada insan? Hewan nate. Hewan nate makna. Dalamnya makna semuanya. Makna kul semuanya. Hewan nate. Ini dalam kandungan makna naju. Itu je. Hewan tak, adapun nate tak. Pada kena dengan ikandung makna bagi juzuk. Dalam kandungan makna yang sempurna ada juzuk. Tak juzuk je. Nate tak, adapun hewan mentah. Yang kena dengan tadammun. Ikandung. Dalam kandungan makna ada juzuk. Yang kena dengan. Karena ini pun lebang kaedah li'annal kul yatadammanul juzuk. Karena kul seluruhnya. Dalam kata-kata seluruhnya pasti ada di dalamnya juzuknya. Makanya menyaitunya kepada makna juzuk itu namanya tadammun. Karena ikandung makna bagi juzuk. Ya, benar. Kamu? Contoh. Maka bang kejadian di kama idza syakkakta. Sebagaimana barang apabila engkau ragu pada syabah satu bentuk. Syabah kan tabah bentuk. Adakah bermula dianya bentuk itu hewan? Aula.
atau bukan hewan. Fakila, maka dikatakan orang bagi engkau, huwa insan. Dianya bentuk itu manusia. Maka engkau paham akan bahwa sungguhnya bentuk itu hewan. Pakon, karena bahwa sungguhnya hewan itu tujuan engkau. Walam taltafit, dan tidak engkau menoleh kepada keadaannya insan bono itu nate. Kamu? Apa? Menyebut ada poin tu apa? Menyaitunya insan kepada hewan nate maka mutabakah. Dah boleh berjamun. Menyaitunya insan kepada nate tu atau hewan tu maka kebunan dengan tatamon. Ya kan? Kemang kejadian ke nate mentang itu nyok? Atau kemang kejadian ke hewan tu? Hana bicara ke nate. Sampai kejakan tatamon. Ngebuh contoh kejadian. Kama idza syakakta. Syakakta. Apabila le ketanyo ragu-ragu. Na takalan taboh bentuk yang dari jauh. Apa? Na bentuk dari jauh. Ragu-ragu dia. Bentuk yang dehnya. Apakah bentuk itu hewan? Binatang maksudnya? Ada kenakan hewan. Ragu-ragu dia. Nyan pu hewan bukan hewan. Karena menyakan hewan berarti benda apa? Yang hewan. Benda hewan. Menyakan hewan pun menyakan hewan. Benda mati berarti. Hewan. Nah, ini contoh benar kejadian. Getanya berada dalam tabuh tempat. Na tabuh bentuk dari kejauhan. Kapak? Ini timbul keraguan. Timbul keraguan bagi getanya, apakah bentuk itu? Bentuknya apa? Bentuknya adalah hewan? Kah? Adakala kon hewan? Apa? Hewan pekon. Kah? Tiba-tiba ija urung ipegah padanya. Ipegah? Nyan bentuk insan. Manusia. Apa? Manusia. Ina wate disebutkan manusia le urung bak gedanyo. Maka oleh gedanyo ka langsung bisa tapahami yang bahwa bentuknya hewan berarti. Tanya hana mau dah bukan nate. Ya kan? Karena yang namanya manusia pasti hewan. Hana bicara mana teh? Hana bicara kena teh dia bono. Kenapa kan? Keraguan gedanyo bono berkisar antara apakah itu hewan, adakah bukan? Kena teh bicara hewan dengan hewan. Nyampur ragu-ragu bono. Tiba-tiba ija urung ipegah padanya. Nyan bentuk adalah manusia. Maka wate disebutkan manusia di hadapan gedanyo. Yang bak wate nyan tanyo ragu-ragu apakah itu hewan ataupun bukan, maka bisa gedanyo pahami yang bahwa bentuknya hewan berarti. Karena manusia pasti hewan, kan hewanan. Walam taltafit, pakan jangan sumpom juga hewan, li annahu maksuduka. Karena tujuan gedanyo buno antara hewan pekon. Berarti wate sebutkan manusia legok bak gedanyo yang terlintas dalam pikiran gedanyo cuma kepada mana Berarti itunya le insan kepada hayawan itu namanya dilalah tadammon. Karena yang itunya kepada sebahagian makna insan. Kan kepada makna yang sempurna bagi insan.
Walam taltafit ila kaunihi natikan. Dan legata bakwatenya hana gata mau perumun. Apakah itu nate? Karena benar yang menjadi keraguan kan nate dengan nate. Antara hewan yang kan hewan. Makanya wateh pegah legok manusia langsung dibayang ke hewan juga. Yang ke dengan jelas tatamon. Apa? Contoh kayak gimana? Contoh lain, contoh mudah-mudah. Ada ke rumah maksud bintih mendak. Dah tambah mati. Urus mendungnya mengapa? Nya urus ulah Honda, dia pegah Honda macam apa? Nya ikut. Honda apa gak bahan? Truk bak gantok oli. Apa gak Honda? Ya ikut Honda. Serpi Honda. Dengan Honda apa kau Honda? Apa bengke? Dot bengke berapa kak? Gantok apa? Serpi Honda. Ya kan? Berarti nya punya bahasa lagi nya kena tamon. Karena Honda yang kita nyokun kan maksud Honda pemandum. Yang maksud bahan mendem. Atau metin mendem. Atau metu rem dulu. Dia buka rem. Honda aja kayak buka Honda. Nah maksud dia rem Honda. Ya aku dengan tidaklah tatamon. Karena yang itunya kan kepada makna yang sempurna, tapi kepada juzuk daripada makna yang sempurna. Ya benar. Cedek. Wa amma dilalatul lafzi ala ma ay ladim alladhi lazima maknahu fahuwa iltizam. Dan adapun bermula dilalah lafad di atas barang artinya lazim alladhi, yang lazim ianya alladhi akan maknanya barang. Itu maka bermula dianya dilalah itu iltizam. Artinya dilalah iltizam. Karena melazimi makna. Artinya melaziminya makna baginya lazim. Nampak? Bono menyaitunya letabah lafad kepada makna yang sempurna. Maka namanya dilalah mutabakah. Ketika tersebutkan lafad insan mufhum kepada makna hayawan nate, maka namanya dilalah mutabakah. Menyawat tersebutkan insan mufhum kepada hewan menteng atau nate menteng, maka gebuhnan dengan dilalah tatamon. Adapun menyaitunya lafad di atas makna yang lazim. Makna yang lazim bagi makna. Dia apa? Itu nyok tabah lafad kepada perkara yang lazim bagi makna. Nyan gebuhnan iltizam. Contoh. Ino wate tersebutkan insan. Putra makna insan? Hewan nate. Tah makna yang lazim bagi hewan nate. Bisa menerima ilmu. Menerima ilmu atau bisa membuat bikinan. Kak. Nyan menyawate tersebutkan insan yang terlintas dalam ulai gedanyo yang menerima ilmu. Nyan gekun dilalah iltizam. Pakon karena menerima ilmu bukan makna insan. Terima ilmu kan makna insan. Terima ilmu kan juduk makna insan. Tetapi terima ilmunya adalah perkara yang lazim. Perkara yang tak bisa terlepas daripada insan. Ini kan amrun kharib. Apa lagi ada kan bilangan put. Put mana put? Bilangan yang put. Kenapa kah? Ini menyatakan tersebutkan put yang terbayang kepada makna genap, berarti nyakun iltizam. Karena genap bukan makna put. Genap kan juduk makna put.
Bukti je, setiap yang genap golom tentu put. Tapi menyaoh tak sebutkan put yang terbayang laulai gedanya genap, nyan gebuhnan dengan dilalah iltizam. Pakon? Karena antara genap dengan put tak bisa dipisahkan. Lazim. Pada mana lazim? Adamul infikak. Tak bisa terlepas. Maknanya apa? Hanjit tak pegah put tapi hana genap. Lagi apui menajid. Setiap tak pegah apui, pasti na tu'um. Tapi tu'umnya kan apui. Kebajit tu'um na makna ro tu'um. Apui na makna ro apui. Makna tu'um kan makna apui. Tapi tu'umnya sesuatu yang lazim bagi apui. Yang tak bisa terlepas daripada apui. Berarti waktu takun apui yang terbayang laulai gedanya tentang tu'um. Itu namanya dilalah iltizam. Karena itunya letabah lafaz kepada makna yang lazim. Bukan kepada maknanya. Ya, benar. Kamu? Yang mana tadi? Tambung wa dilalatul am ala ba'di afradihi. Nyampa nampung tu. Alah itu lah. Ya, ban. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. 16 menit.